Di tengah keluhan nasional soal kualitas bahan bakar, di tengah ketergantungan kita pada impor BBM yang mencekik leher, sebuah revolusi kecil lahir dari sebuah tempat sederhana di Jonggol, Bogor. Sebuah inovasi baru saja diluncurkan, dan namanya sangat Indonesia, Bobibos. Nama ini bukan lelucon, ini adalah singkatan serius yang penuh percaya diri. Bahan bakar original buatan Indonesia, BOS. Dan ini bukan sekadar BBM alternatif biasa. Ini adalah sebuah terobosan yang diklaim oleh penemunya siap mengguncang pasar energi nasional. Sebuah jawaban atas doa jutaan rakyat Indonesia. Bahan bakar berkualitas tinggi, namun dengan harga yang murah. Bobibos adalah bahan bakar nabati atau biofuel, hasil riset mandiri selama lebih dari 10 tahun oleh seorang inovator anak bangsa, M. Ikhlas Tamrin. Peluncurannya baru saja digelar hari Minggu 2 November lalu di Bumi Sultan Jonggol, Bogor. Lalu apa yang membuat BBM ini disebut ajaib dan langsung jadi headline di mana-mana? Mari kita bedah klaim-klaim fantastisnya. Klaim pertama, kualitas setara Pertamax Turbo, RON 98. Ini adalah klaim paling gila. Bobibos yang terbuat dari limbah pertanian nabati alias tanaman-tanaman lokal diklaim memiliki Research Octane Number atau RON yang mendekati 98. RON 98 itu angka oktan untuk bahan bakar kelas Sultan. Itu adalah level Pertamax Turbo atau Shell V-Power Nitro Plus. BBM ini biasanya dipakai oleh mobil-mobil sport atau kendaraan yang butuh performa mesin super tinggi. Hasil uji laboratorium dan uji coba jalan diklaim membuktikan hal ini. Tarikan mesin jadi lebih enteng, suara mesin lebih halus, dan performa kendaraan meningkat drastis. Klaim kedua, harga super murah. Ini adalah bagian yang membuat para raksasa energi mungkin mulai berkeringat dingin. M. Ikhlas Tamrin, sang founder, mengklaim bahwa harga jual Bobibos bisa sepertiga lebih murah dibandingkan harga Pertamax Turbo RON 98 milik Pertamina saat ini. Jika Pertamax Turbo dijual di kisaran katakanlah Rp18.000 per liter, Bobibos berpotensi dijual di harga yang jauh lebih terjangkau. Ini adalah sebuah disrupsi harga yang luar biasa. Murah, tapi bukan murahan. Klaim ketiga, emisi nyaris nol atau super ramah lingkungan. Di saat dunia berjuang melawan polusi, Bobibos hadir dengan klaim yang tak kalah mentereng. Emisi gas buangnya diklaim mendekati angka nol. Sebagai bahan bakar nabati, pembakarannya diklaim jauh lebih bersih daripada bahan bakar fosil. Bahkan, salah satu media yang meliput peluncuran menyebutkan bahwa BBM ini memiliki keunikan. Aromanya wangi atau harum, tidak seperti bensin pada umumnya. Jika ini terbukti benar dalam skala massal, ini bukan hanya solusi energi, tapi juga solusi polusi udara. Klaim keempat, untuk bensin dan solar. Revolusi ini tidak berhenti di kendaraan pribadi. Bobibos dirancang untuk mencakup 2 produk utama, satu untuk mesin bensin dan satu lagi untuk mesin diesel atau solar. Ini berarti dari motor matic, mobil LCGC, hingga truk dan bus besar, semua bisa memanfaatkannya. Dan bagian terbaiknya, pengguna diklaim tidak perlu memodifikasi mesin sama sekali. Cukup tuang dan rasakan bedanya. Tentu saja klaim sebagus ini seringkali terdengar too good to be true. Disinilah pembedanya. Inovasi ini tidak berhenti di level prototipe atau uji lab. Inovasi ini sudah mendapat backingan serius dari industri. Di hari peluncuran yang sama, dukungan besar datang dari salah satu raksasa transportasi Indonesia, POE Prima Jasa. Haji Amir Mahfud yang hadir langsung di lokasi tidak basa-basi. Dia langsung menyatakan siap menggunakan Bobibos untuk seluruh armada transportasinya. Sebagai langkah awal, Haji Amir Mahfud mengumumkan bahwa 40 unit bus besar Prima Jasa rute Neraka, Bandung, Bandara Soekarno-Hatta akan menjadi armada pertama yang full menggunakan bahan bakar Bobibos. Ini adalah pertaruhan besar sekaligus validasi terbesar bagi Bobibos. Prima Jasa tidak mungkin main-main dengan puluhan armada bus mahalnya jika produk ini tidak teruji. Haji Amir Mahfud bahkan memuji langsung bahwa setelah uji coba, performa mesin busnya terasa lebih halus,
ringan, dan yang terpenting, menghemat biaya operasional. Dukungan juga datang dari lingkaran politik. Anggota Komisi 11 DPR RI, Mulyadi, yang hadir di acara itu, menyebut Bobbibos adalah langkah nyata menuju kemandirian energi nasional sejalan dengan visi Presiden Prabowo. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga disebut-sebut mendukung inovasi energi baru karya anak bangsa ini. Sang penemu, yang ternyata adalah seorang sarjana hukum dari UNS, menjelaskan bahwa riset ini berangkat dari keresahan. Ia, yang dulu sering demo soal energi, muak Indonesia terus bergantung pada energi impor. Visinya sederhana, kita ingin sawah tidak hanya menumbuhkan pangan, tetapi juga energi. Dia menegaskan bahwa bahan bakunya adalah tanaman yang bisa ditanam di mana saja di seluruh Indonesia. Ini artinya setiap daerah bisa memproduksi BBM-nya sendiri, memangkas biaya distribusi yang gila-gilaan. Ini adalah energi merah putih. Kini bola ada di tangan pemerintah untuk regulasi dan uji skala besar. Namun satu hal yang pasti, di tengah gempuran skandal BBM oplosan dan harga BBM mahal, sebuah harapan baru bernama Bobbibos telah lahir dari Jonggol. Apakah ini akan menjadi awal dari akhir dominasi BBM fosil? Kita tunggu saja.